Baik, selamat pagi adik-adik. Ada teman-temannya hari ini tidak hadir? Ada. Berapa orang? Banyak. Ada yang sakit? Ada. Oke, kita doakan teman-temannya yang sakit. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Saya persilakan kepada ketua kelas untuk membimbing teman-temannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar alangkah baiknya kita baca doa bersama-sama. Doa dimulai. Sebelum selesai. Baik. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini ibu dan adik-adik bisa berjumpa dalam proses pembelajaran kita dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran pada minggu lalu, yaitu pelopor pemilih pemula dalam demokrasi Indonesia. Sebelum kita masuk di materi, kita akan menyanyikan lagu 17 Agustus. Tahu semua kita? Oke, selesai ya? Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, kita diharapkan bisa memahami arti penting dari pemilu dalam demokrasi. Kemudian kita diharapkan untuk menyadari bagaimana peran strategis pemilih pemula dan menjadi pelopor dalam menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Nah, pada sesi ini kita akan lebih interaktif kepada adik-adik sekalian. Saya meminta untuk menuliskan yang mana saja sih sila-sila di atas yang cocok dengan kalimatnya. Ada yang bisa? Enggak? Oke. Oke, ada yang bisa silakan Mbak? Ya.
Oke, lanjut. Keempat, ada yang bisa? Ada yang bisa keempat? Ada yang bisa? Ayo, kerjakan. Oke. Hasilnya. Selanjutnya kelima, siapa yang bisa? Nah, sudah cocok sama pendapat teman-temannya? Sudah. Dari aplaus untuk. Oke. Nah, kita masuk ke slide pemilu dan demokrasi. Pemilu dan demokrasi. Ada yang tahu apa itu pemilu? Coblos. Pemilihan umum. Ayo, siapa lagi? Ya, menyuarakan suara boleh. Apa lagi? Ya, memilih pemimpin. Ada lagi? Pemilihan umum yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Oke, ternyata semuanya sudah paham ya. Kita lanjut ke demokrasi. Kakak meminta 2 orang untuk memaparkan pendapatnya apa itu demokrasi. Coba dari kelompok ini, ada yang tahu apa itu demokrasi? Boleh. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dimana kekuasaan berada di tangan rakyat. Oh, jadi menurut teman kita demokrasi adalah kekuasaan Yang berada di tangan rakyat.
dan berada di tengah rakyat. Coba kelompok di sini, ada yang bisa definisikan? Ya. Demokrasi adalah dari rakyat, dan untuk rakyat. Jadi menurut kalian kita, demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Semuanya sudah betul ya, tidak ada pendapat yang salah. Jadi saya minta kepada teman-teman jangan ragu untuk berpendapat karena pendapat itu hak setiap orang. Kita tidak bisa menyalahkan orang-orang karena dia berpendapat. Oke ya? Iya, Kak. Nah, siapa sih pemilih pemula itu? Pemilih pemula adalah generasi muda yang memiliki peran strategis dalam demokrasi karena mereka membawa semangat baru, idealisme, dan harapan akan perubahan. Biasanya mereka itu berusia 11 tahun ke atas. Kemudian umurnya jelas. Di sini ada yang sudah pernah memilih? Belum. Berarti pemilihan selanjutnya kalian akan menjadi pemilih pemula. Oke. Nah, selain rentang usia 17 tahun, ternyata menurut penelitian yang sudah kakak lakukan, pemilih pemula tidak hanya berusia 17 tahun ke atas, sudah menikah atau kelas 3 SMA. Ternyata pensiunan TNI dan Polri adalah termasuk pemilih pemula. Kenapa? Ada yang tahu? Karena aparat tidak bisa memilih. Ya betul, karena selama masa jabatan mereka, aparat tidak bisa diberikan hak untuk memilih pemimpin. Sudah paham semua? Paham. Jadi, siapa pemilih pemula? Berusia 17 tahun, sudah menikah, dan pensiunan TNI dan Polri. Nah, tantangan bagi pemilih pemula ada 5. Pertama, kurangnya pemahaman tentang sistem pemilu. Nah, makanya adik-adik, kenapa setiap mendekati pemilihan umum selalu ada sosialisasi dari KPU? Ada yang tahu apa itu KPU? Komisi Pemilihan Ya, komisi pemilihan umum. Akan selalu ada sosialisasi supaya bagi pemilih pemula itu memahami bagaimana sistematika dalam pemilihan umum. Atau di sini ada yang pernah mengikuti sosialisasi dari KPU? Tidak. Berarti tahun selanjutnya. Nah, kemudian tentang terpengaruh hoax dan disinformasi. Kira-kira apa sih sebabnya mereka rentan tercemar hoax dan disinformasi? Ayo, ada yang tahu? Karena perkembangan globalisasi sekarang sangat pesat. Nah, banyak informasi dari media sosial yang ada yang kebanyakan fakta, ada juga yang hoax. Jadi saya meminta kepada adik-adik pintar-pintarlah dalam mengelola informasi dari media sosial. Nah, selanjutnya sikap apatis atau tidak peduli. Ini patut dicontoh tidak? Ya, tidak patut dicontoh ya, karena kita sebagai pemilih pemula adalah penerima sebagai bangsa. Buktinya apa? Artinya pada pemilihan presiden tahun lalu, pada pemilihan presiden 2024 yang lalu, pemilih pemula itu mendominasi. Sekitar 30% pemilih pemula yang mendominasi pada pemilihan umum 2024 yang lalu. Jadi jika mereka tidak peduli, maka suaranya akan sia-sia saja. Otomatis pemimpin akan apa? Nah, kekurangan suara, kemudian tidak sesuai dengan kebutuhan negara. Jadi akan berdampak pada diri kita sendiri ya. Nah, selanjutnya minimnya edukasi pemilu
Wah, politik uang. Ada yang tahu apa itu politik uang? Tahu. Apa? Amplop. Apa lagi? Serangan pajak. Apa lagi? Serangan pajak. Jadi politik uang tidak selamanya dalam bentuk uang. Dia bisa berupa barang atau janji-janji manis dari calon pemimpin. Dia bisa mengatakan, misalnya kamu akan saya angkat sebagai pemimpin ini, kamu akan saya angkat sebagai bendahara, kamu akan saya berikan beasiswa. Semua itu adalah bentuk dari politik uang. Jadi adik-adik harus memahami bahwa politik uang itu tidak selamanya berbentuk uang. Bisa berbentuk barang dan janji-janji yang manis. Ya, sembako. Selanjutnya, bagaimana sikap pelopor pemilih pemula? Coba bacakan, ada yang bisa bacakan? Aktif mencari informasi calon pemilih. Apa lagi? Bersikap kritis, sederhana, kampanye, menghargai perbedaan identitas, yang paling penting di atas adalah aktif mencari informasi calon dari partai politik. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa kita harus aktif nih cari informasi? Biar apa? Ya, biar kita tidak salah pilih. Apa lagi? Biar kita tahu bagaimana visi misi dari paslon. Kemudian apa lagi? Dari media sosial kita akan tahu apa? Seluk beluk latar belakang dari calon pemimpin. Jadi kalau mau jangan asal pilih pemimpinnya, harus kita tahu latar belakangnya, apakah karena masuk penjara, pernah narkoba kan? Semua kita bisa dapat informasinya dari media sosial. Tetap ada jejak digitalnya. Nah, nilai Pancasila dalam pemilu. Pada sila pertama apa? Adil, beradil, dan damai. Ketiga, Segala persatuan dalam keberagaman berdiri. keempat, Menunjukkan kesetaraan bukan Provokasi. kelima. Mendidik keadilan sosial. Nah, kakak mau ambil contoh dari sila pertama. Dalam pemilihan ketua kelas, tentu akan ada, jika sistemnya adalah voting, tentu akan ada perbedaan pemilihan. Iya toh? Ya. Nah, jadi pasti antara A dan B ketika berbeda dalam memilih ketua kelas, tidak boleh harus saling menghargai, tidak boleh saling mencaci. Oke ya? Harus damai supaya hasilnya baik. Menurut adik-adik, apakah pemimpin, misalnya presiden lah yang sekarang, sudah baik? Baik. Buktinya apa? Sudah baik. Baik. Apa lagi? Perbaiki jalan. Jalan Sekolah rakyat, pemberantasan korupsi. Nah, itu semua adalah janji-janji presiden yang masuk dalam visi-misi beliau dan sudah dilaksanakan, meskipun beberapa masih ada. Contohnya apa yang belakangan ini isu-isu politik? Contohnya apa yang akan dibangun selain MBG? Jalan. Yang merah putih. Ya, koperasi merah putih sekolah rakyat. Sudah tahu infonya kan? Sekolah apa? Koperasi merah putih. Sudah tahu. Cari informasi terbaru
ganti pelajaran. Untuk memilih, jangan memilih karena politik uang. Nah, bagaimana aksi yang seharusnya dilakukan oleh pemilih pemula? Pertama, coba bacakan. Buat konten edukatif tentang pemilu. Kedua, Menjalin pengalaman sosialisasi. ketiga, Ibadah awasi pemilu yang benar. empat, Menghindari ujaran kebencian atau provokasi. dan kelima, Memberikan contoh pemimpin yang berakhlak. jadi jangan mudah terprovokasi sama yang di media sosial. Nah, jangan mudah terprovokasi karena apa yang mesti kita lakukan kalau kita tidak bisa membagikan informasi yang positif, jangan bagikan apapun itu. Kalau kamu mau membagikan sesuatu yang positif, buatlah konten edukatif tentang pemilu. Itu akan sangat bermanfaat bagi banyak orang. Mengerti enggak? Oke, kita lanjut. Oh, ada kuis. Kita jawab bersama ya. Pertanyaan pertama, siapakah yang disebut sebagai pemilih pemula? A. Orang yang baru menjadi guru. B. Warga negara yang baru pertama kali mengikuti pemilu. C. Semua siswa SMA. D. Anggota DPR baru. Kita pilih jawabannya B. B atau C? Jawab Tujuan utama pemilu dalam demokrasi Indonesia adalah A. Mencari hubungan masyarakat. B. Menentukan juara daerah. C. Memilih pemimpin dan wakil rakyat secara demokratis. D. Mengganti pelajaran sekolah. Jawabannya C ya. Masih ada. Tujuan utama pemilu dalam demokrasi Indonesia adalah A. Mencari peran masyarakat. B. Menentukan juara daerah. C. Memilih pemimpin dan wakil rakyat secara demokratis. D. Mengganti pelajaran sekolah. Oke, kita kunci jawaban C. Oke, pertanyaan terakhir. Sikap yang harus dimiliki pemilih pemula adalah A. Mudah terpengaruh berita bohong. B. Memilih karena ikut teman. C. Bersikap kritis dan bertanggung jawab. D. Tidak peduli terhadap pemilu. C ya, kita kunci jawaban C. Oke. Nah, selanjutnya kan kakak sudah menjelaskan secara singkat, tapi saya harap adik-adik mengerti ya. Kakak minta bagi kelompok, tidak usah dirubah kelompoknya. Di sini kelompok kontra dan di sini kelompok pro. Nah, kakak berikan waktu untuk membuat materi 2 menit. Buat materi tentang peran media sosial. Oh iya. Nah, buat materi ini materi kirim. Kakak beri waktu 2 menit. Nah, cukup di 2 menit. Cukup. Oke. Saya tidur. Di sebelah.
jadi Kak. Oh, ternyata di luar prediksi ya. Ya. Bisa jadi dalam 1 menit luar biasa. Masya. Nah, di sini Ibu akan berperan sebagai moderator. Jadi adik-adik jalannya acara tergantung bagaimana arahan dari Ibu. Oke, coba perhatikan. Jalannya acara diskusi kita, diskusi kecil-kecilan kita tergantung bagaimana arahan dari Ibu. Jadi Ibu akan persilakan kepada kelompok pro untuk memaparkan materinya. Kelompok kontra dengarkan ya. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok pro sangat setuju dengan pernyataan bahwa media sosial membantu demokrasi. Satu, media sosial mempermudah masyarakat menyampaikan pendapat. Masyarakat bebas memberikan kritik dan saran, aspirasi lebih mudah disampaikan. 2, informasi lebih tersebar. Berita tentang pemilu dan pemerintahan tidak diketahui masyarakat. Generasi muda lebih cepat mendapatkan informasi politik. 3, meningkatkan partisipasi masyarakat. Banyak masyarakat ikut berdiskusi tentang isu negara. Anak muda lebih tertarik mengikuti perkembangan demokrasi. 4, mempermudah kampanye edukasi politik. Calon pemimpin dapat menjalankan program kerja melalui media sosial. Oke, terima kasih kepada kelompok pro untuk pemaparan materinya. Apakah kelompok kontra mendengarkan tadi? Ya. Nah, selanjutnya Ibu berikan kesempatan kepada kelompok kontra untuk memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang memberikan kesempatan untuk memberikan pendapat kami. Kami dari kelompok kontra peduli tentang media sosial selalu membantu demokrasi. Dikarenakan satu, banyak berita hoax seperti informasi palsu mulai tersebar, masyarakat bisa salah memahami informasi. 2, menimbulkan kegiatan banyak perdebatan tidak sehat di media sosial, perbedaan pendapat yang sering menyebabkan konflik. 3, masyarakat mudah terprovokasi. Contohnya tidak semua orang memeriksa kebenaran berita, banyak pengguna langsung percaya informasi. 4, media sosial dapat disalahgunakan. Contohnya digunakan untuk fitnah dan propaganda politik. Sekian. Nah, itu tadi pemaparan dari hasil diskusi kelompok kontra. Apakah ada pertanyaan dari kelompok pro untuk kelompok kontra? Ya, silakan. Saya bertanya. Saya dari kelompok pro ini bertanya kepada kelompok kontra. Jika media sosial dianggap berdampak buruk, mengapa pemerintah masih menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat? Wah, sudah jelas pertanyaannya? Apakah ada jawaban? Ada. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan dijawab dari kelompok pro. Karena media sosial memang cepat menyebarkan informasi, tetapi di sisi lain juga banyak digunakan untuk menyebarkan berita palsu. Ada sanggahan, tanggapan dari kelompok pro? Ada? Sanggahan. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami kurang setuju jika media sosial hanya dianggap membawa dampak negatif karena manfaatnya juga sangat besar jika digunakan dengan bijak. Nah, itu tadi pendapat sanggahan dari kelompok pro. Apakah bisa diterima atau tidak? Bisa. Bisa. Oke. Selanjutnya Ibu berikan kesempatan kepada kelompok kontra untuk bertanya. Oke, baik, saya akan bertanya kepada kelompok pro. Bagaimana jika informasi yang tersebar di media sosial ternyata hoax dan membuat masyarakat terpecah?
Nah, itu pertanyaan dari kelompok kontra. Ada tanggapan? Bisa menjawab? Baik, terima kasih atas kesempatan yang kita berikan. Saya dari kelompok pro ingin menjawab dari kelompok kontra. Jadi menurut kelompok kami masalahnya bukan pada media sosialnya, tetapi pada pengguna yang tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Terima kasih. Sudah terima jawabannya? Terima. Dari mana tidak? Izin menyangka, menurut kelompok kami, namun kelihatan masih banyak masyarakat yang langsung tanpa informasi tanpa menerima penjelasan. Ya, pernyataan dari kelompok kontra bahwa masih banyak masyarakat yang apa tadi? Oh, Yang langsung percaya informasi tanpa mengerti multiplayer sebenarnya. Logis juga. Apakah bisa diterima? Bisa. Bisa. Lanjut, masih ada pertanyaan? Ada. Ya, oke. Baik, saya dari kelompok pro akan bertanya untuk kelompok kontra. Pertanyaannya itu, apakah media sosial tidak membantu generasi muda lebih aktif mengikuti perkembangan demokrasi? Ya, dijawab. Izinkan kelompok kami untuk bertanya kepada kelompok pro. Jadi menurut kelompok kami membantu, tetapi media sosial juga membuat banyak generasi muda mudah terpengaruh informasi yang salah. Nah, sudah terima tidak? Sanggah. Sanggahan. Sudah terima tidak? Atau ada sanggahan? Sanggahan. Nah, coba. Baik, bisa dianggap karena itu yang perlu ditingkatkan adalah literasi digital masyarakat, bukan menjauhi media sosial. Oke. Bisa menerima sanggahan dari kelompok pro? bisa. Masih ada pertanyaannya? Ya, oke. Saya mau beri pertanyaan pada kelompok pro. Mengapa media sosial sering menimbulkan perdebatan dan ujaran kebencian? Sekian. Nah, coba diskusikan pertanyaan dari kelompok kontra. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kontra. Jadi, karena masih ada pengguna yang tidak menghargai perbedaan pendapat. Karena masih ada pengguna yang tidak menghargai pendapat. Jawaban dari kelompok pro. Ada tanggapan? Nah, apa? Itulah sebabnya media sosial dapat menjadi jauh bagi demokrasi jika tidak digunakan secara bertanggung jawab. Sudah dengar? Sudah. Bagaimana? Masih ada pertanyaan untuk kelompok Oh, Nah, bukankah media sosial mempermudah mengerti baik-baik kepada pemerintah? Nah, kamu tadi apa? Jawab. Benar, tetapi banyak kritik di media sosial disampaikan dengan cara yang tidak sopan dan memicu konflik. Ternyata media sosial itu memicu konflik ya. Sanggahan. Sedikit. Baik, menurut kelompok kami, masyarakat perlu belajar menggunakan kebebasan pendapat dengan baik dan bertanggung jawab. Terima kasih. Sudah bisa diterima? bisa. Bisa. Masih ada pertanyaan? Masih. Oke. Ya baik, saya akan menanyakan apakah semua informasi politik di media sosial dapat dipercaya? Apakah semua Bisa bisa diterima? Bisa. Pertanyaan dari kelompok kontra. Ya, saya akan menjawab apa lagi namanya? Kelompok kontra. Tidak semua, sehingga masyarakat harus lebih kritis
kritis dalam memilih informasi. Tambahan. Ya, coba. Karena tidak semua masyarakat berpikir kritis, media sosial tetap bisa membahayakan demokrasi. Bisa diterima tidak? Bisa. Diterima. Ya. Masih ada pertanyaan? Iya. Jadi kakak pikir yang kedua kelompok bisa membuat kesimpulan yang kuat untuk kelompoknya masing-masing. Ya? Baik. Ada. Sudah? Dilakukan? Sudah. Kita mendengarkan dulu kesimpulan dari kelompok kontra. Berdasarkan pendapat yang telah disampaikan pihak kontra, menyimpulkan bahwa media sosial tidak sepenuhnya membantu demokrasi. Penyebaran hoax, ujaran kebencian, serta informasi yang tidak terverifikasi justru dapat memecah masyarakat dan mempengaruhi opini publik secara negatif. Oleh karena itu, media sosial lebih berpotensi menimbulkan masalah dalam proses demokrasi jika tidak digunakan dengan bijak. Nah, itulah kesimpulan dari kelompok kontra. Kakak mau dengar dong kesimpulan dari kelompok pro. Baik, terima kasih semuanya. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari itu media sosial terbukti menjadi alat yang efektif untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kritik dan saran kepada pemerintah secara bebas. Platform ini mempercepat penyebaran informasi politik, memperluas jangkauan edukasi serta kampanye, dan berhasil meningkatkan partisipasi serta ketertarikan generasi muda terhadap isu negara. Nah, itulah tadi sedikit contoh dari diskusi antara kelompok tim kontra dan tim pro. Jadi apakah setelah ini adik akan bermusuhan? Iya. Tidak boleh saling mencari. Nah, terima kasih untuk atensinya. Sebagai penutup, ada bisa baca? Kelompok kontra dan pro. Untuk penutup pertama, kakak beri kesempatan kepada kelompok kontra. Ya. Sebagai generasi muda dan pemilih pemula, kita memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Nah, terima kasih. Selanjutnya, siapa? Warga. Coba. Dengan menggunakan hak pilih secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab, kita ingin menentukan masa depan bangsa. Nah, itu tadi ya, sebagai kalimat penutup, sebagai generasi muda dan pemilih pemula, kita memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Mengapa? Karena kita masih memiliki otak yang fresh, otak yang bisa mencerna segala informasi dari media sosial. Kemudian sebagai pemilih pemula juga mendominasi sebagai pemilih dalam pemilihan umum yang akan datang. Dan kedua, dengan menggunakan hak pilih secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab, kita ikut menentukan masa depan bangsa. Setuju? Kakak ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Kelas sampai teman-temannya. Kelas. Bersedia, berdiri siap. Kepada Ibu Guru.